Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun yang pernah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan bisa membuat Tuhan berhenti untuk mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi dan yang tidak akan pernah berubah. Kasihnya bukan bergantung dari apa yang kita lakukan. Allah ingin kita mengenal kasih-Nya. Terlebih lagi, Allah ingin kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan mengubah kita ketika kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kasih Allah menyentuh hati kita, itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Mengubahkan cara kita merespon orang lain. Ketika kita benar-benar memahami dan mengalami kasih Allah, kita pasti tidak dapat menahan untuk kita menceritakan kasih Allah itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat kehidupan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Saulus. Kasih Tuhan kepada Saulus mampu mengubah hidup dari seorang Saulus. Saulus yang awalnya sangat membenci Yesus dan para pengikutnya, berubah menjadi seorang pewarta yang sangat luar biasa, begitu setia mengikuti Yesus. Begitu juga dengan Ananias, yang telah merasakan kasih Tuhan, diubahkan menjadi pribadi yang tadinya keras, menjadi begitu lembut, dan mampu menerima Saulus menjadi sebagai saudara dan rekan sepelayanan. Sebab yang tadinya Ananias menolak untuk menjumpai Saulus. Sungguh luar biasa perubahan yang terjadi pada diri orang-orang yang mau merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Perubahan juga terjadi pada seorang yang bernama Zakheus, seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang memungut lebih banyak dari yang seharusnya. Tetapi ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, kasih Allah sungguh mengubah hidupnya. Zakheus akhirnya menjadi orang yang murah hati dan hidupnya ada di dalam kasih Allah. Hal ini tentu sangat menyukakan hati Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Perjumpaan pribadi dengan Yesus, saat kita merasakan kasih Yesus di dalam kehidupan kita, itu dapat mengubah hidup kita. Di dalam kehidupan kita ada perasaan kasih, damai, sukacita, dan kelegaan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, dibebaskan dari dosa-dosa kita lewat anugerah keselamatan yang Allah kerjakan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Perjumpaan
secara pribadi dengan Yesus mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, harapan yang baru, cara pandang yang baru, kekuatan yang baru, dan masa depan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan hidup kita mungkin tidak terjadi begitu cepat dan drastis. Tetapi orang-orang di sekitar kita akan memperhatikan bagaimana kasih Kristus mengubah kita dari waktu ke waktu. Akan datang kesempatan bagi kita untuk menceritakan kepada orang lain tentang karya Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, Tuhan bisa mengubah kita untuk memancarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita mempergunakan setiap kesempatan sebab Tuhan sudah berikan buat kita dengan sebaik mungkin. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin dibaharui. Bapak, Ibu, Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Mungkin ada yang sudah belasan tahun atau puluhan tahun. Ketika ada suatu pertanyaan ditanyakan kepada kita, apa kesan dan pengalaman yang terindah selama mengikuti Yesus? Tentu jawaban setiap orang berbeda-beda. Dari banyaknya jawaban, mungkin hanya sedikit yang berkata, kesan dan pengalamannya yang terindah selama mengikuti Yesus adalah diubahkan dari hari ke hari. Terjadi pemulihan kehidupan pribadi, sifat dan karakter yang lama yang tidak berkenan menjadi sifat dan karakter yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Perubahan sifat dan karakter manusia lama itulah sebenarnya hal yang penting untuk kita dapatkan saat berjumpa dengan Yesus dan saat kita mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari dalam perjumpaan lewat persekutuan pribadi, lewat doa dan penyembahan memberi pengalaman yang indah, yaitu terus diubahkan dari hari ke hari. Target kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses semakin hari menjadi semakin baik, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau berubah supaya bisa menjadi saksi Kristus. Di dalam Kristus, kita hidup tidak lagi di dalam belenggu dosa dan kutuk, melainkan di dalam kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan. Hanya dengan hidup di dalam kasih Yesus Kristus, hidup kita akan diubahkan menjadi kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia pada mulanya. Pagi ini kita diajak untuk berubah dan beralih dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Hidup yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang telah ditebus hendaknya menunjukkan perubahan dan pembaharuan. Karena kita mau menjadi murid-murid Yesus yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya semakin hari semakin mengalami peningkatan, semakin hari semakin berubah, semakin menjadi lebih baik, menjadi seperti Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan